Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Anda semua berada, terima kasih telah melihat video ini. Perkenalkan, saya Abdurrahim. Izinkan pada kesempatan kali ini berbagi atau berdiskusi terkait dengan pelajaran bahasa Inggris, terutama adalah tentang TOEFL. Baiklah rekan-rekan semuanya, TOEFL itu sendiri adalah sebuah tes, yaitu tes profisiensi atau tes kemahiran atau keahlian, yaitu khusus bahasa Inggris. Maka disebut TOEFL, Test of English as a Foreign Language, sebagai bahasa asing. Dia adalah semacam alat untuk tes. Nah, mungkin selama ini kita salah pengertian atau salah perspektif atau salah pengertian, yang mana mengatakan bahwasanya saya ingin belajar TOEFL. Mau kemana? Mau belajar TOEFL. Mau mana? Mau kemana? Mau ngajar TOEFL. Nah, mungkin kita sering menggunakan istilah tersebut. Namun kalau kita kaji lebih dalam, bahwasanya yang tepat itu adalah ketika kita mengatakan saya ingin belajar bahasa Inggris gitu. Bukan saya ingin mengajar bahasa TOEFL kayak gitu. Tapi lebih tepat ketika kita mengatakan saya ingin mengajar atau saya ingin belajar bahasa Inggris. Karena kenapa, seperti saya singgung di awal, TOEFL itu adalah hanya sebuah alat, tool. Layaknya alat tool atau tool lainnya dalam tes bahasa Inggris, misalkan TOEIC atau IELTS dan lain sebagainya. Karena dia hanya sebatas alat, sehingga tepatnya ketika kita mengatakan saya bukan belajar alat, tapi saya ingin belajar bahasa Inggris. Itu introduction-nya. Namun, sekali lagi, tidak salah kita mempelajari alatnya itu. Tidak salah kita mengkaji dalam alatnya itu. Kecuali kita sudah mahir betul berbahasa Inggris. Maka dengan alat apapun, dengan instrumen apapun, kita akan bisa mengerjakan bahasa Inggris. Jadi saya ingin belajar bahasa Inggris. Saya ingin mengajar bahasa Inggris. Baiklah, mari kita perkenalan dengan alat tadi itu, TOEFL tadi itu. TOEFL itu adalah diperuntukkan bagi secara akademisi, ya, misalkan buat untuk profesiensi seorang, skills seseorang. Misalkan diperuntukkan untuk persyaratan melamar beasiswa, mengajukan beasiswa, atau melamar pekerjaan, atau bersyarat untuk hal lainnya gitu. Kalau Anda mahasiswa semester akhir, syaratnya adalah untuk ujian skripsi misalkan, seperti itu. Maka disyaratkan skor TOEFL-nya itu sesuai apa yang dipersyaratkan pihak kampus. Seperti itu. Baiklah, kita masuk langsung kepada TOEFL itu sendiri. TOEFL itu adalah terdiri dari atau mengakses atau menilai 3 skills. Yang pertama adalah listening comprehension. Kemudian yang kedua adalah structure and written expression. Yang ketiga adalah reading comprehension. Ketiga hal itu yang dinilai dalam TOEFL, yang dites dalam TOEFL. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya fokus sementara ini kepada listening saja, mungkin di video selanjutnya, yaitu listening. Untuk soal listening dalam TOEFL itu ada 50 soal, ya, 50 soal. Yang mana listening itu terdiri dari 3 bagian pada dasarnya. Yang pertama adalah bagian A, part A, kemudian bagian B, part B, dan yang terakhir adalah part C. Nah, ketiga bagian itu berbeda strateginya, atau dalam konteks teks percakapannya, recordingnya itu berbeda.
Pada kesempatan kali ini saya fokus ke yang part A saja ya, bagian A-nya. Masih short conversation, yaitu percakapan pendek. Yaitu percakapannya pendek ya, nggak hanya percakapan terdiri dari katakanlah dua orang, si A dan si B. Kemudian di akhir percakapan kedua orang tersebut muncul sebuah narasi yang diungkapkan narator, isinya pertanyaan. Apa maksud dari si B misalkan? Jadi di situ adalah apa tujuan si B misalkan, apa yang akan dilakukan si B misalkan setelah itu. Maka itu adalah short conversation. Nah, di sini sudah terklasifikasi dalam listening yang part A, ya, yang part A. Di sini sudah terklasifikasi dalam hal kita disuguhkan pada strategi, kemudian nanti fokus ke who, what, and where, kemudian ke kalimat negatif, terus kemudian function, itu ada sebuah function dari expression, dari ungkapan-ungkapan, terus kemudian contrary meanings, kemudian atau opposite meaning ya, kemudian idiomatic language, itu apa nanti kita akan membahasnya. Namun kita fokus dulu yang pertama, yaitu strategis. Nah, dalam listening part A itu ada strateginya dalam menjawabnya. Yaitu apa aja, mari kita bahas. Yang pertama yaitu strategi apa yang diperlukan dalam menjawab listening part A. Yang pertama adalah di sini fokus, sebenarnya di sini yang tepat adalah fokus on the second line ya. Karena kenapa percakapan short conversation-nya itu ada dua percakapan sebenarnya. Kalau maksud sini last berarti yang kedua. Karena yang ketiga itu isinya adalah narasi pertanyaan. Saya ambil contoh misalkan si A dan si B. Katakanlah A itu laki-laki, B itu perempuan. Ngasih contohnya misalkan si A bertanya kepada si B, "What do you feel about your score?" misalkan. Apa yang kamu rasakan tentang skor kamu, kayak gitu. Si B menjawab, si perempuan tadi menjawab, "I am so grateful." Ya. Nah, kemudian yang C, bukan C, ada narasi di sini, satu narasi, isinya itu question, pertanyaan. Misalkan pertanyaannya seperti ini, "What does the woman imply?" Atau "What does the woman mean?" Atau istilahnya, "What does B mean?" Maksudnya si B itu apa sih? Kayak gitu. Apa maksud dari si B? Seperti itu. Itu pertanyaan narasinya. Sehingga ada tiga, satu, dua, tiga, semacam tiga line kayak gitu kalau kita bahasakan baris. Maka untuk skills yang pertama kita hanya fokus kepada yang B, yang second line. Nah, itu tidak masalah ketika kita misalkan nggak mengerti sama sekali yang A tadi apa gitu. Tapi kita fokus ke yang B. Itu skill, strategi yang pertama. Terus yang kedua apa di situ? Choose answer with synonym. Sinonim itu adalah bukan persamaan kata ya, sinonim itu. Kalau persamaan kata nanti kalau ayah ya ayah gitu. Tapi yang tepat adalah persamaan makna. Nah, saya ambil contoh, kita disuruh mencari persamaan makna dari yang B itu apa. Misalkan di B itu ada kata-kata beautiful, maka usahakan jangan cari yang beautiful. Kira-kira persamaan dari beautiful itu apa? Misalkan good looking dan lain sebagainya. Sehingga di situ cari sinonimnya. Nah, yang ketiga ini menjadi unik, yaitu perlu disampaikan di sini adalah yang ketiga malahan kita disuruh yang ketiga itu avoid similar sound. Nah, strategi yang ketiga itu adalah setelah second line, setelah cari sinonimnya, nah yang ketiga itu avoid similar sound. Jadi hindari di jawaban ABC-nya itu adalah suara yang terdengar sama. Nah, saya perlu sampaikan bahwasanya di dalam tes
TOEFL yang listening itu kita hanya disuguhkan jawaban ABC-nya saja ya. Percakapannya itu tidak tertulis dalam jawaban dan itu diulang hanya sekali. Sehingga di lembar jawaban kita di paper base atau di komputer itu hanya A, B, C, D misalkan. Sehingga untuk hindarilah hindarilah suara yang terdengar sama. Mungkin sih kalau kita nggak ngerti, misalkan nggak ngerti semua, kita malah mencari jawaban yang sama terdengarnya. Oh, itu pasti jawabannya, padahal bukan. Kita disuruh menghindari. Nah, dari strategi ini menjadi catatan bahwasanya menjadi catatan kita semua bahwasanya untuk menjawab soal listening part A itu strateginya tadi. Strateginya adalah ada 3 tuh ya. Ada 3, fokus second line ya. Kemudian choose answer with synonym, yaitu cari yang jawabannya sama. Saya coba membahas yang tadi tuh, contoh. Misalkan laki-laki tadi yang A, yang laki-laki berbicara, what do you feel about your score? Yang B-nya menjawab, I am so grateful. Kan pertanyaannya, narasinya adalah, what does the woman mean? Nah, kalau kita lihat, jadikan yang jadi acuan adalah second line-nya itu adalah I am so grateful. Nah, terus yang kedua adalah choose answer with synonym. Ingat, di situ adalah ada kata grateful. Ada kata-kata grateful. Nah, grateful itu adalah, coba sinonimnya apa? Grateful itu adalah semacam bersyukur gitu, berterima kasih kayak gitu. Maka cari yang ada terima kasih. Nah, terus yang kemudian yang ketiga adalah avoid similar meaning. Jadi jangan cari yang great sama atau full gitu. Maka cari kira-kira persamaannya adalah yang terdengar beda itu adalah thankful di situ ya. Thank you kayak gitu, thankful. Berarti thankful sama grateful itu artinya sama. Sehingga jawabannya itu kemungkinan ada yang thankful di situ. Nah, itu adalah strategi dalam membahas listening part A. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya, yang who, what, and where di situ. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk yang ini, yaitu who, what, and where atau skills 4. Maksudnya apa who, what, and where di situ? Untuk yang skill 4 di situ draw conclusion about who, what, and where. Ini mudah sebenarnya. Karena kenapa? Kita disuguhkan kepada, kalau pertanyaannya itu adalah who, itu biasanya who is probably speaking, yang ngomong apa. Misalkan ada percakapan terkait sama, ada di situ ada yang menanyakan silahkan buka bukunya halaman 7 misalkan. Terus yang keduanya, yang percakapan kedua itu adalah tentang, misalkan ada yang kedua tentang tugas ya Pak, kayak gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya ketika yang kira-kira who is probably speaking di situ, kalau who menanyakan siapa. Terus siapa berarti di situ antara guru dan murid lah ya kemungkinan. Terus kalau what di situ problemnya apa, masalahnya apa. Kemudian yang ketiga yaitu where, itu
percakapan itu terjadinya di mana, biasanya seperti itu. Nah, terus yang skills 5, listen for who and what in passive, itu lebih kepada kita kalimat pasif, yaitu kalimat pasif itu lawannya kalimat aktif. Jadi ketika jawaban di conversationnya, di short conversationnya itu kalimatnya aktif, maka jawabannya pasif. Dan di situ adalah yang skills 6 itu ketika who and what with multiple noun, itu membingungkan ketika ada dua noun di situ, kira-kira yang pelakunya siapa. Terus kemudian yang negatif itu adalah listen for negative expression. Di situ negative expression di sini skills 7 itu lebih kepada misalkan di dalam yang second line-nya itu I'm not happy di situ. Nah, ketika ada pertanyaan narasinya, kita lebih fokus ke second line ya, I am not happy misalkan. I am not happy. Maka bagaimana cara menjawab di listen for negative expression itu? Maka jawabannya cari yang positif. Misalkan yang maknanya sama dengan I am not happy. Kira-kira apa I am not happy? Saya nggak bahagia. Berarti kalau itu jawaban positifnya adalah I am sad. Nah, itu kan positif tuh. Dalam arti kalimatnya I am. Cirinya negatif itu kan not. Yang tadi di conversation-nya I am not happy. Maka cari jawabannya yang positif, yang dalam maknanya positif ya, yaitu kalimatnya yang positif, maka jawabannya adalah I am sad, sedih kayak gitu. Terus kemudian yang skill 8 itu listen for double negative expression. Itu lebih membingungkan ketika kita disuguhkan double negative expression. Saya ambil contoh saja ya, contoh satu, misalkan double negatif itu, misalkan ada kalimat yang second line-nya itu adalah it is not. Itu kan it is not itu kan udah negatif double. Terus kemudian ada negatif satu lagi yaitu, nah perlu diingat bahwasanya ada prefix atau penambahan atau tambahan awalan di situ yang bermaknanya negatif. Misalkan agree, ada kata-kata disagree. Nah, terus ada misalkan impossible, maka impossible itu misalkan seperti itu. Impossible itu dalam maknanya adalah negatif kan, impossible, tidak mungkin. Nah, kita disuguhkan kepada kata it is not impossible. Nah, itu kan double double negative expression ya. Sehingga kita bingung tuh it is not impossible tuh. Nah, maka cari jawabannya itu maknanya adalah maknanya positif. Bisa juga itu jawabannya it is possible nantinya. It is possible. Nah, itu kan jadi maknanya positif. Selanjutnya skill 9 listen for almost negative expression. Itu sih sebenarnya ada kata-kata nanti tuh cirinya itu yaitu ciri-ciri yang ini. Untuk kasus itu adalah untuk kasus yang ini ya nomor 9 ya, skill 9 itu almost negative expression itu lebih ke ada kata-kata hardly, itu seldom, itu persamaan. Nanti kalau biasanya hardly atau itu maknanya seldom, itu untuk almost negative expression ya. Nah, untuk yang skill 10 itu lebih ke yang ini skill 10 tuh lebih ke dalam di negatif tuh ada komparatif. Misalkan di komparatif tapi maknanya menjadi paling super. Misalkan negatif, tak ada yang lebih baik daripada saya, misalkan di second line-nya itu. Maka jawabannya adalah di ABC-nya itu bahwasanya saya si perempuannya itu adalah paling. Maka tidak ada seorang pun yang lebih pintar misalkan, berarti nanti di jawabannya itu paling super kayak itu. Itu untuk negatif. Jadi ada strategi sudah, word and where sudah, negatif sudah. Sekarang selanjutnya adalah function, itu lebih kepada ekspresi sih.
yaitu listen for expression of agreement, listen for expression of agreement. Ada kata-kata I'll say misalkan. Itu menunjukkan kesepakatan. So do I misalkan, di situ sepakat dengan apa yang dikatakan yang di second line itu. Terus juga terkait sama listen for expression of uncertainty and a suggestion. Misalkan ya kita fokus ke second line yang disarankan apa. Itu untuk fungsi ekspresi lah ya. Terus yang selanjutnya adalah contrary meanings. Yang ini listen for wishes, ada dua ya. Listen for wishes, listen for untrue condition. Listen for wishes itu adalah maknanya tuh contrary. Saya misalkan ada harapan, saya berharap, berarti kan itu maknanya kalau saya berharap di situ kan maknanya contrary ya. Jadi kalau ada wishes terus ada untrue condition itu berarti maknanya negatif ya, maknanya menjadi makna negatif. Misalkan untuk wishes itu adalah misalkan saya harap, I wish I had time to help. I wish I had time to help. Itu maknanya adalah ya, aku nggak punya waktu. Aku nggak punya waktu untuk menolong, no time to help kayak gitu ya. I wish jadi maknanya menjadi contrary. I had time. I wish I had time. I had time. Tuh. Kemudian untuk yang untrue condition pun sama. Misalkan if, ada kata-kata if sebelumnya. Misalkan if I were you misalkan. I would go misalkan. If I were you, I would go. Kalau aku jadi kamu, aku pergi gitu. Nah, untuk contrary meaningnya itu Pak, dia nggak pergi kayak gitu, atau nggak pergi jadinya kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah idiomatic language. Nah ini ada dua skill, listen for 2 and 3 part verb atau listen for idioms. Ini yang membingungkan dalam soal TOEFL itu, di soal-soal terakhir di part A itu ada yang namanya listen for 2 and 3 part verb. Jadi ada kata kerja diikuti preposisi misalkan. Misalkan turn, ada on, ada off, in, at, dan lain sebagainya. Itu kan akan membingungkan. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan kata per kata. Karena maknanya berbeda. Gitu, sehingga kita perlu mempelajari itu. Nah, untuk strategi ini, kita mengetahui ini, kita banyak membaca. Itu pun sama dengan listen for idiom. Misalkan run cat and dog misalkan. Itu cat and dog itu hujan apa? Hujan lebat atau hujan ringan. Nah, itu kan kalau kita terjemahkan run cat and dog ya, hujan anjing dan kucing, sehingga itu idiom. Sehingga kita perlu banyak membaca. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Di video saya ada juga di video saya itu setelah ini itu ada soal latihan, yaitu skill 1 sampai 17 ini, dan nanti saya di deskripsinya itu akan saya kasih link untuk menjawab dan ada kunci jawabannya. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.